Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya akan membahas mengenai ini, bad boy ini nih, Latina 600N atau grinder sejuta umat. Ya kan? Apakah grinder ini masih layak di tahun 2021? Masih layakkah dipakai buat jualan? Atau memang dia cukup khusus di rumah aja? Atau buat teman-teman yang baru mau belajar kopi, apakah ini cocok atau tidak? Lebih lengkapnya, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Oke, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, dari segi operasional maupun bisnisnya, produk makanan atau minuman, hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget di subscribe karena akan membantu saya alias memotivasi saya untuk buat konten-konten berikutnya. Tanpa lama-lama kita saksikan videonya. Baiklah, sekarang kita perkenalan dulu ya. Cek perkenalan. Maksudnya si Latina 600N ini ya, si sejuta umat. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini Latina 600N. Dan buat teman-teman tahu, ini adalah versi yang aslinya. Versi yang aslinya itu dari Taiwan. Dan dia punya garansi 1 tahun. Dan setahu saya sih distributor resminya itu dari Maharaja ya, Jakarta. Nah, dia ini punya listrik itu sebesar 150 watt. Lalu di sini ada hoppernya ya. Hoppernya ini tuh kapasitasnya 250 gram. Nah, ini bisa dibuka ya kan. Nah, terus udah gitu dia kecepatannya itu tuh bisa sekitar 20 kilo per jam untuk kasar, gilingan kasar. Nah, untuk yang halusnya dia tuh 5 kilo per jam. Nah, di dalamnya ini ada diameter burnya ini ya, di dalam sini. Ya, ini lebih tepatnya di dalam sini nih diameter burnya ini dia pakai yang 60 mm dan dia tipenya adalah flat burr. Jadi bukan yang conical ya, dia flat burr yang 60. Kecepatannya sekitar 2200 rpm. Lalu ini buat kasar halusnya si gilingannya, kalau kelihatan ini kan buat kasar halusnya ya, teman-teman pasti banyak udah tau lah ini buat kasar halusnya. Lalu buat nentuin apa namanya, ini gilingan kasar halus. Nah, nanti kan kopi masuk ke sini, dia akan keluar di sini, dan ini penampungnya harusnya ada tutupnya, cuman kayaknya saya nggak tahu ada di mana. Jadi dia akan keluar dari sini. Dan ini buat switch on off-nya. Kemudian di bawah sini biasanya ada sikring, cuman ini saya udah kepake semua sikringnya. Di bawah sini nih, di bawah sini nih suka ada sikring ditempel. Nah, ini ada keterangan juga. Dan sikringnya ada di sebelah sini, sisi sebelah sini. Nih, kelihatan kan? Ini buat si sikringnya. Jadi kalau sampai putus, biasanya gantinya di sini. Nah, biasanya putus kenapa? Biasanya tuh kalau dari kita pakai ya, bijinya keras ya kan, terus mungkin ada sesuatu, dia otomatis akan kena di sikringnya sini, putus, cukup ganti. Ini murah kok, di toko listrik banyak. Dan yang membedakannya yang asli atau yang KW itu, kalau yang asli itu dia pasti sikringnya di samping sini, setahu saya ya. Kalau yang udah di belakang sini biasanya bukan yang asli gitu loh, karena saya sempat beli juga yang KW-nya gitu. Saya punya ini ada beberapa sih gitu. Jadi ini tuh awet banget. Makanya tadi yang di awal video, kita punya ini dari tahun 2013, kita ada beberapa biji dan ini cukup awet. Dan si yang satu ini tuh dari tahun 2013, dan kita baru ganti 1 kali mata bur gitu. Ini ganti sendiri bisa kok, beli burnya juga ada. Jadi kalau misalnya si bur, maksudnya si pisaunya ya, pisaunya ganti juga dia ada. Kemudian ini biasa kabel. Nah, jadi pengalaman kita pakai dari tahun 2013 tuh, waktu itu kita sempat taruh di kedai untuk manual brew, bahkan untuk espresso juga. Untuk espressonya waktu itu kita pakai Rockpresso, tapi kesini 2-3 tahun belakangan ini kita pakai ini hanya untuk manual brew, karena kita mesin espresso kita kan udah upgrade, udah bukan pakai Rockpresso lagi.
Jadi kita khusus grindernya memang ada yang khusus untuk espresso. Nah, lalu tadi yang seperti sudah saya bilang baru 1 kali ganti pakai. Nah, untuk fitur-fitur lebih lengkapnya saya rasa teman-teman udah banyak tahu lah ya di review-review. Jadi di video ini sebetulnya saya lebih ke menceritakan pengalaman kita pakai ini dari tahun 2013. Saya akan bahas dulu kelebihannya dulu. Yang pertama setahu saya dia adalah kelebihannya itu garansinya 1 tahun. Lalu kalau menurut saya adalah dia sifatnya universal. Jadi dia bisa untuk manual brew. Dan dia bisa juga untuk espresso gitu. Tapi ada tapinya nanti. Lalu yang kemudian kelebihannya lagi dia ini mudah digunakan ya. Jadi kalau misalnya dari biji kopi tinggal tuang ke sini, nyalain, dia keluar. Jadi cukup mudah digunakan dan cukup mudah juga dibersihkan karena selalu tinggal di nolin lagi, disemprot, dikuas di sininya ya kan, untuk ngebersihinnya cukup mudah. Lalu yang pasti cukup kuat. Ya buktinya ini dari tahun 2013 kita sudah pakai, jadi cukup kuat banget. Itu kelebihan-kelebihannya sih. Nah sekarang kalau kita bahas sih kekurangannya dari si mesin ini. Saya kasih lagi. Kekurangannya dari Latin 600N ini tuh kalau menurut saya adalah hasil gilingannya tuh kurang konsisten. Kurang konsisten dalam arti kata gini. Misalnya teman-teman ngegiling untuk manual brew ya, untuk manual brew. Misalnya ngegiling anggaplah 15 gram. Dari 15 gram kopi itu, 15 gram anggap kita presentasi adalah 100%. Nah, dari 100% itu ada 20% dia gilingan yang tidak konsisten sama. Misalnya kita giling di angka 8, kasar ya. 8, angka 4 deh. Misalnya giling untuk French press, dia kasar. Tapi 20%-nya itu kemungkinan dia gilingannya ada di angka 2 atau 3 gitu. Jadi dia cukup halus. Jadi dia tidak konsisten, itu dia. Efeknya apa? Biasanya untuk manual brew, apalagi untuk kopi-kopi specialty dan buat orang-orang yang peka terhadap kopi atau coffee geek lah ya, coffee lover, itu akan ngaruh ke rasanya. Karena kan ya teman-teman pasti kalau buat yang tahu kopi, beda gilingan aja tuh akan mempengaruhi rasa kopinya. Karena kalau ada yang kasar, ada yang halus, dia akan ekstraksinya juga berbeda. Itu sih gitu. Kalau kita ngebahas itu akan panjang. Jadi menurut saya kelemahannya adalah dia tidak konsisten untuk gilingannya. Jadi itu suka menyebabkan ekstra kopi lebih. Lalu kalau buat espresso, kalau terlalu sering si mata pisaunya saya juga jamin akan cepat habis karena dia flat kan gitu, makin tekan makin nempel, makin sering digunakan untuk espresso dia pasti ngegeseknya akan cepat habis kalau untuk espresso gitu. Jadi itu sih kelemahannya. Tapi kalau untuk bisa dua-duanya, tidak terlalu sering atau mungkin juga espressonya mungkin bisa pakai rockpresso, saya rasa sih nggak sering-sering amat masih bisa aman ya. Dan kalau memang tidak benar-benar memperhatikan banget si specialty coffee-nya itu. Nah kalau misalnya saran dari saya, kalau misalnya teman-teman mau beli ini, tergantung dulu dari kebutuhan teman-teman, dilihat dari kebutuhannya. Satu, kalau misalnya buat jualan, kalau misalnya teman-teman targetnya adalah universal tuh maksudnya buat ke manual brew juga, ke espresso juga, memang pengen pakai dua-duanya, ini mungkin cocok gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang khusus banget untuk espresso, saran saya sih mending nambah uang sedikit, larikan ke grinder yang memang khusus untuk espresso. Kalau nggak salah saya, dia Latina juga ngeluarin yang khusus espresso tuh harganya di 3 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Mungkin sekarang udah turun. Ini kan harganya 2,1-an, 2,1, 2,2. Tapi kalau untuk espresso mending lari yang khusus espressonya gitu, karena dia akan lebih konsisten. Tapi kalau misalnya untuk manual brew, kalau buat jualan, ini cocok, ini lebih cocok saran saya gitu. Nah, itu kalau buat jualan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat pakai sendiri, buat di rumah, kembali lagi mau buat espresso atau manual brew. Kalau buat manual brew, saya akan lebih lari dengan harga segitu, saya akan lari ke hand grinder. Itu ke hand grinder, kenapa? Karena dia akan lebih konsisten rasanya. Memang sih dia punya kelemahan, hand grinder itu cukup capek juga ya, karena harus ngegiling. Misalnya pagi-pagi mau ngopi harus ngegiling gitu ya. Agak butuh effortnya di situ. Tapi dia akan lebih konsisten. Kayak contohnya saya pernah ngetes ini sama Timor Slim saya, dia begitu diiniin, disandingkan
oh itu lucu juga sih, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, nanti boleh cantumkan di kolom komentar, minta perbandingan ini sama sama Timor Slim. Si Timor Slim itu dia lebih konsisten gitu, dari 100% dia mungkin 95% dia gilingan kasarnya konsisten dibanding sama ini. Kalau buat pakai sendiri di rumah. Kenapa kalau gitu buat jualan pakai si hand grinder aja bang. Bukannya ini, kalau buat jualan lumayan pegal juga gitu. Misalnya pakai hand grinder, kebayang 5-10 gelas harus ke hand grinder, itu cukup PR juga ya. Jadi kasihan juga tamunya. Jadi tidak saya sarankan hand grinder kalau buat jualan, kecuali memang teman-teman benar-benar kuat untuk ngegilingnya. Nah, tips dan triks dari saya kalau misalnya teman-teman punya ini, pakai ini biar awet adalah, yang pertama adalah, satu, ini paling penting kalau menurut saya ya dari pengalaman. Begitu ngegiling, mau pakai kopi ini ngegiling ya, misalnya udah ditentukan nih mau gilingnya di angka 3, ya kan? Jangan dimasukin bijinya dulu ke sini, baru dinyalain. Jangan. Kalau saya lebih baik nyalakan dulu, mesinnya muter, di bawah udah disediain sini penampungnya, baru masukkan biji kopinya, seret gitu. Jadi kenapa? Karena biar si mesin kopinya ini, si dinamonya ini dia tidak bekerja terlalu keras, karena kan dia posisinya sudah muter. Begitu masuk biji kopi dia akan langsung gitu. Tapi kalau misalnya biji kopinya sudah masuk dulu, dia akan nyangkut di apa namanya, di geriginya itu dia mempunyai beban yang lebih berat gitu loh. Jadi itu saran nomor 1 di saat menggunakan atau punya grinder ini. Dan saya rasa juga nggak hanya untuk grinder ini aja, rata-rata grinder kalau memang untuk manual itu lebih baik kayak gitu, dinyalain dulu baru dimasukkan bijinya. Yang kedua, biasanya pas closing atau habis pakai atau misalnya udah di hari akhir itu saya selalu bersihkan gitu ya. Cukup pakai kuas bawahnya sini, sama ini disemprot pakai mungkin nggak usah pakai semprotan, atau pakai bekas botol cerot-cerot tuh di fus gitu. Lebih bagus lagi sih kalau ada vakum, di vakum. Itu selalu dibersihkan. Ketiga, selalu kembali ke angka besar. Jadi kan ini ada kasar, ada halus yang ini. Nah, di saat sudah tidak digunakan, selalu kembalikan ke angka besar. Kenapa? Karena begitu angka kecil, dia kan si flat bur ini kan dia gini ya. Begitu angka kecil, si pernya tuh neken. Nah, neken itu yang bikin mata per yang di dalam sini sih menurut saya haus. Dan teknisi waktu itu sempat bilang, lebih baiknya adalah grinder seperti ini dikendorkan kalau lagi nggak digunakan gitu. Itu sih tips dan triknya kalau misalnya teman-teman pakai atau punya grinder ini dan biar awet. Contohnya ini ada di depan mata teman-teman, ini udah dari tahun 2013 gitu. Ini jagoan banget lah gitu deh. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like dan di-share lagi ke teman-temannya. Dan jangan lupa di-subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.